Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang verba. Ya, nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu Mariani Petasau, Desakaraka Juniantari, Lelatun Nur Hasanah, Mufidatun Anisa, Taufikur Rahman Amiruddin, yaitu saya sendiri dengan Muhammad Alvin. Pengertian verba. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan keberadaan bagaimana atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat, artikel atau bagian artikel. Ini mungkin lebih cocok dipindahkan ke kata kerja. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri verba. Yang pertama, verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat, walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Contohnya, mereka sedang belajar di kamar. Bagian yang dicetak miring atau sedang belajar adalah predikat, yaitu bagian yang menjadi pengikat bagian lain dari kalimat itu. Fungsi dari bagian yang dicetak miring di atas yaitu sebagai inti predikat. Yang kedua, verba mengandung makna inheren, perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Semua verba perbuatan dapat dipakai dalam kalimat perintah, tetapi tidak semua verba proses dapat dipakai. Verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiks ter, yang berarti paling. Verba seperti mati atau suka, misalnya, tidak dapat diubah menjadi termati atau tersuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk verba. Terbagi atas dua, yaitu verba asal dan verba turunan. Verba asal ialah verba yang berdiri sendiri tanpa afiks dalam konteks sintaksis. Hal itu berarti bahwa dalam tataran yang lebih tinggi seperti klausa ataupun kalimat, baik dalam bahasa formal maupun informal. Contohnya, di mana Bapak tinggal. Selanjutnya, verba turunan. Verba turunan ialah verba yang dibentuk melalui transposisi, penafsiran, reduplikasi, dan pemajemukan. Verba juga yaitu dibentuk dengan menambahkan afiks pada dasar kata ataupun kelompok kata. Contoh dasarnya, makan-makan makanan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Jadi dalam proses penurunan verba itu sendiri ada 4 macam, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Kemudian adapun dari proses dari penurunan verba mengikuti kaidah tertentu. Yang pertama itu jika prefiks tertentu mutlak diperlukan untuk mengubah kelas kata dari dasar tertentu menjadi verba, maka prefiks ini letaknya tinggi dalam hakiki penurunan kata. Yang kedua, jika prefiks tertentu terdapat bersamaan dengan sufiks tertentu dan kehadiran kedua afiks itu terpadu dan makanya pun tak terpisah, maka baik prefiks maupun sufiks mempunyai tempat dan hakiki penurunan kata yang sama. Prefiks dan sufiks itu merupakan konfiks. Kemudian pada poin ketiganya itu, jika prefiks tertentu terdapat pada verba pada dasar nomina yang bersufiks tertentu, maka sufiks itu lebih tinggi letaknya daripada prefiks dalam hakiki penurunan kata.
Kemudian pada penurunan yang keempat, jika prefiks tertentu terdapat bersamaan dengan akhiran tertentu, hubungan antara sufiks dan dasar telah menumbuhkan makna tersendiri, dan penambahan prefiks tidak mengubah makna leksikal. Maka tempat sufiks dalam hakiki penurunan kata lebih tinggi daripada prefiks. Kemudian ada penurunan yang kelima, yaitu jika prefiks tertentu dapat bersamaan dengan akhiran tertentu, hubungan antara prefiks dan dasar kata telah menghasilkan pengubahan kelas kata lagi. Maka dalam hierarki penurunan kata prefiks itulah yang lebih tinggi daripada sufiks. Kemudian penurunan yang kelima, jika prefiks tertentu terdapat bersamaan dengan sufiks tertentu dan keduanya menentukan makna leksikal tanpa menjadi konfiks, maka makna yang kita anggap menentukan hakiki pembentukan kata dasar verba transitif berhentikan, misalnya kita anggap diturunkan dari berhenti bukan dari hentikan. Karena maknanya berhentikan sebabkan berhenti, bukan ditandai oleh hentikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perilaku sintaksis. Perilaku ini dapat dipahami dengan mengamati frasa verba, fungsi verba, dan jenis-jenis verba menurut perilaku sintaksisnya. Frasa verba yaitu satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya dan bukan klausa. Adapun jenis-jenis frasa yakni frasa endosentrik atributif dan frasa endosentrik koordinatif. Contoh dari frasa endosentris atributif yakni kami berjumpa dengannya kemarin sore. Kemarin merupakan unsur pusat dan sore merupakan atributif. Sedangkan contoh dari frasa endosentris yang koordinatif yakni pasangan suami istri itu tampak kompak dengan seragam batik yang dikenakannya. Slide selanjutnya. Morfologi verba beserta semantiknya. Yang pertama yaitu verba transitif, merupakan verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Yang berikutnya yakni verba tak transitif, adalah verba yang memiliki nomina di belakangnya yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Yang ketiga yakni verba memajemuk, ialah verba yang dasarnya terbentuk melalui proses pemajemukan dua morfem asal atau lebih, atau verba yang berafiks yang kemudian digabungkan dengan kata atau morfem terikat sampai menjadi satuan makna. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.